Rizky, silakan Rizky. Daftar hadir pelatihnya. Terus untuk organisasi sini kayak gini terus kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk instrumen rencana evaluasi untuk yang pertama atau tabel 1. Di sini ada jurnal refleksi untuk komponen yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan. Pada identifikasi masalah ada 2, yaitu pengisian LK belum secara maksimal dan tidak semua mahasiswa PPG mempresentasikan LK-nya. Sedangkan untuk eksplorasi penyebab masalah, karena keterbatasan waktu sehingga belum maksimal dalam melakukan wawancara, penyebaran angket, dan mencari kajian literatur yang lengkap. Untuk penentuan penyebab masalah, tidak semua mahasiswa PPG mempresentasikan LK-nya. Untuk masalah terpilih yang akan diselesaikan, semua kegiatan sudah terlaksana, meskipun ada pada masalah yang terpilih ada revisi. Untuk eksplorasi alternatif solusi, menentukan solusi relevan yang akan diambil untuk masalah yang terpilih. Untuk menentukan solusi, semua kegiatan sudah terlaksana, meskipun perlu dikaji ulang untuk solusi mana yang dapat diterapkan. Komponen yang kedua, yaitu kegiatan apa yang sudah dilaksanakan. Pada identifikasi masalah, rangkaian kegiatan pembelajaran identifikasi masalah sudah terlaksana. Yang kedua, mengidentifikasi masalah krusial yang dialami dan menganalisis identifikasi masalah. Pada eksplorasi penyebab masalah, rangkaian kegiatan pembelajarannya untuk eksplorasi penyebab masalah juga sudah terlaksana, dan di sini juga kita melakukan kegiatan ada wawancara siswa, wawancara rekan guru, wawancara pakar, mencari kajian literatur, dan menyebarkan angket ke peserta didik. Pada penentuan penyebab masalah, rangkaian kegiatan pembelajaran penentuan penyebab masalah sudah terlaksana, kemudian menentukan akar penyebab masalah dan menganalisis akar penyebab masalah. Pada masalah terpilih yang akan diselesaikan, rangkaian kegiatan pembelajaran masalah terpilih sudah terlaksana, menentukan masalah yang akan diselesaikan, dan menentukan akar penyebab dari masalah yang terpilih. Untuk eksplorasi alternatif solusi, rangkaian kegiatan pembelajaran eksplorasi alternatif solusi sudah terlaksana, wawancara pakar, dan mencari kajian literatur kembali. Untuk menentukan solusi, rangkaian kegiatannya juga sudah terlaksana, menganalisis penentuan solusi dan menganalisis alternatif solusi. Komponen yang berikutnya yaitu upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan. Pada identifikasi masalah, yang pertama manajemen waktu dan melanjutkan diskusi di LMS karena tidak selesai pada proses presentasi. Yang kedua, eksplorasi penyebab masalah, melakukan wawancara melalui media WA. Untuk penentuan penyebab masalah, melanjutkan diskusi di LMS dan WA Group. Untuk masalah terpilih yang akan diselesaikan, mempertimbangkan saran dan kritik dari dosen, guru pamong, dan teman sejawat sebagai bahan perbaikan untuk LK. Untuk eksplorasi alternatif solusi, mencari kajian literatur sebanyak-banyaknya untuk bahan pertimbangan mengambil solusi, dan untuk menentukan solusi, mengkaji ulang solusi yang dapat diterapkan, serta mempelajari kembali model dan metode yang tepat. Untuk komponen yang keempat, upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, untuk identifikasi masalah sampai menentukan solusi, upaya yang pertama hampir sama semua ya, karena di sini upaya yang pertama tetap berusaha mempertahankan semangat, dan untuk yang kedua, pada identifikasi masalah, mempertimbangkan saran dan kritik dari dosen, guru pamong, dan teman sejawat sebagai bahan perbaikan LK, menentukan akar penyebab masalah, menentukan masalah yang akan diselesaikan, mempertimbangkan solusi untuk masalah yang terpilih, mempertimbangkan solusi yang paling relevan untuk diambil sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah, dan menentukan merancang langkah-langkah dalam penerapan solusi yang terpilih. Untuk tabel yang kedua, untuk instrumen strategi evaluasi, data observasinya yang pertama saya ambil melalui wawancara dan pengisian angket oleh siswa, wawancara rekan guru, wawancara pakar, lembar observasi dan wawancara observer, serta yang terakhir mencari kajian literatur.
Untuk identifikasi masalahnya, di sini masalahnya adalah kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, dan rencana aksi solusi yang saya ambil adalah dengan menerapkan dua model pembelajaran inovatif. Yang pertama, inquiry terbimbing, dan model pembelajaran problem-based learning. Dan keterangannya di sini, wawancara dan pengisian angket terhadap siswa dilakukan 1 kali untuk mencari informasi penyebab masalah. Wawancara pakar, guru, itu dilakukan 2 kali untuk mendapatkan informasi tentang penyebab masalah dan penentuan solusi. Dan yang terakhir, mencari kajian literatur dilakukan 3 kali untuk mendapatkan informasi penyebab masalah, penentuan solusi, dan penentuan solusi yang relevan. Untuk data yang kedua, itu diperoleh dengan wawancara siswa, wawancara rekan guru, wawancara pakar, lembar observasi dan wawancara observer, dan yang terakhir kajian literatur. Masalahnya adalah pemanfaatan media pada proses pembelajaran belum maksimal. Rumusan masalahnya, bagaimana pemanfaatan media yang baik, dan rencana aksi solusi di sini nanti pada proses pembelajaran akan digunakan media pembelajaran berupa PPT yang dilengkapi dengan media LKPD. Selain itu, siswa juga akan dikenalkan dengan media pembelajaran GeoGebra untuk proses pembelajaran menggambar grafik. Untuk keterangan wawancaranya hampir sama dengan masalah yang pertama. Tabel yang ketiga, untuk format penilaian hasil wawancara. Wawancara yang pertama saya lakukan terhadap Ketua MGMP Matematika Kabupaten Lampung Utara. Di sini untuk dimensi pendidikan formal, pengalaman kerja, pengetahuan teknis, keterampilan teknis, motivasi, kerjasama, etika, dan kemampuan komunikasi berdasarkan pengalaman dan pendidikan yang sudah beliau peroleh, semuanya bernilai 4. Untuk yang kedua, di sini wawancara yang saya lakukan terhadap wawancara rekan sejawat sesama guru matematika. Di sini untuk pendidikan formalnya bernilai 3, pengalaman kerja bernilai 3, pengetahuan teknis bernilai 3, keterampilan teknis bernilai 4, motivasi bernilai 4, kerjasama bernilai 4, etika atau sopan santun bernilai 4, dan kemampuan komunikasi bernilai 4. Untuk tabel yang keempat, di sini instrumen penilaian diri sendiri. Untuk pertanyaan yang pertama, memiliki motivasi yang tinggi, saya jawab selalu. Untuk berpakaian rapi juga selalu, tepat waktu juga selalu, melakukan komunikasi dengan bahasa yang jelas juga selalu, memberikan penilaian objektif juga selalu. Untuk memiliki kriteria dalam melaksanakan penilaian, di sini masih belum 100% ya, jadi di sini saya jawab sering. Menguasai materi pembelajaran selalu, melibatkan siswa dalam pembelajaran inovatif, di sini juga masih belum 100% saya melibatkan siswa pada proses pembelajaran, sehingga saya berikan sering. Merespon positif pertanyaan dan jawaban siswa selalu, meninggalkan tugas bila berhalangan hadir juga selalu, disiplin dalam pembelajaran selalu, dan memberikan umpan balik terhadap tugas. Di sini saya jawab sering, belum 100%, karena ada beberapa tugas yang tidak langsung diberikan umpan baliknya. Untuk tabel yang kelima, strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar. Yang pertama, pembukaan, menjawab salam dan berdoa. Itu mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, capaiannya siswa mampu mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ice breaking berhitung, meningkatkan rasa percaya diri, capaiannya adalah rasa percaya diri peserta didik bisa meningkat. Pretest di sini isinya tentang kemampuan awal, yaitu berisi tentang kemampuan prasyarat dari materi yang akan diajarkan. Untuk kegiatan inti pada pertemuan yang ini saya menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Ada sintak-sintaknya, orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Indikator pencapaiannya, menentukan daerah himpunan penyelesaian, menentukan sistem pertidaksamaan, membuat model matematika, dan menyelesaikan masalah. Untuk kegiatan post-test di sini, untuk menentukan tentang pencapaian dari siswa,
Kemudian yang terakhir refleksi, siswa melakukan refleksi dengan menuliskan pengalaman belajar siswa. Kemudian dan yang terakhir tindak lanjut, ada remedial dan pengayaan. Remedial untuk siswa yang belum mencapai KKM dan pengayaan untuk siswa yang sudah mencapai KKM. Untuk tabel yang berikutnya hampir sama isinya, hanya saja di sini model pembelajarannya adalah problem based learning, dan yang terakhir ada tabel 6 tambahan yaitu produk perangkat pembelajaran. Di sini ada beberapa yaitu keberadaan komponen semuanya ada, kemudian kelengkapan komponen juga semuanya ada. Diskusi perangkat pembelajaran, kebetulan kemarin kita mendiskusikan semua, ada RPP, LKPD, media, bahan ajar, dan kisi-kisi instrumen serta rubrik penilaian. Dan revisi juga berdasarkan masukan dan kritik dari dosen, guru pamong, dan teman sejawat, ada beberapa revisi. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk masukan dan Baik, terima kasih Bu Rizky. Oke ya.